Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Au khamsun minal fitrah, atau 5 dari perkara fitrah. Jadi Nabi itu punya sunnah fitrah. Ini dari Nabi Ibrahim alaihis salam sudah diajarkan. Apa itu al-khitan? Di antara fitrah itu adalah khitan. Khitan ini hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi anak yang sudah balik. Kalau belum balik itu sunnah. Jadi tidak apa-apa di khitan pada saat anak masih kecil, saat PAUD, saat TK, saat SD, tidak masalah. Tapi kalau sudah balik maka hukumnya sudah wajib. Nah, jadi khitan ini wajib. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk menjaga kebersihan supaya tidak ada najis yang terbawa dengan memotong ujung kulup bagian zakar laki-laki. Jadi ini satu sunnah yang dulu dikenalkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Waqtatana Ibrahim bil qudum, dan Nabi Ibrahim dulu berkhitan dengan kapak. Iya, Nabi Ibrahim dulu berkhitannya dengan kapak. Jadi iya, hadisnya bilang kapak kok. Ya, jadi dalam hadis Nabi Ibrahim berkhitan dengan kapak, dan beliau saat itu usianya adalah samanina sanah, usianya 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu khitan usia sudah 80 tahun dan khitannya dengan kapak. Yang sudah 80 tahun yang hadir di sini ada? Ya. Di zaman Nabi Ibrahim umur orang masih panjang-panjang, sehingga umur 80 itu ya belum terlalu tua. Tapi di zaman kita ini umur 80 sudah sangat tua. Apalagi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam umur 80 itu ya masih 1/10 dari usia orang, karena rata-rata usia orang 900 atau 1000 tahun. Sehingga kalau umur 80 itu ya 1/10. Jika sekarang orang rata-rata umurnya 80 tahun, maka ya 1/10 dari 80 berarti 8 tahun. Baik. Jadi masih ketika orang umurnya segitu. Tapi zaman Nabi Ibrahim enggak, umurnya sudah pendek. Sudah tidak terlalu panjang. Baik, kita lanjutkan. Kita dianjurkan untuk khitan, sehingga khitan ini wajib kalau anak sudah balik. Sehingga ketika ada orang yang baru masuk Islam atau mu'allaf, dia belum khitan, maka dia wajib berkhitan. Khitan ini bukan hanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi juga khitan. Jadi orang-orang Yahudi juga khitan. Yahudi, Muslim itu sama-sama khitan. Dia sama-sama khitan. Wal istihdad. Nah, selain khitan yang diajarkan kepada kita sunnah fitrah itu adalah istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad itu nyun sewu, mencukur bulu kemaluan. Jadi sunnah bagi kita mencukur bulu kemaluan, tidak sampai panjang-panjang untuk bisa dicukur. Baik, untuk pertama tadi untuk khitan ini sudah jelas, dan ini dipraktekkan oleh kaum muslimin secara turun-temurun. Demikian pula oleh orang-orang Yahudi, karena memang di dalam ajaran agamanya masih millah Ibrahim. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam itu juga di khitan. Nabi Isa alaihissalam juga dulu di khitan. Insya Allah dengan khitan itu lebih bisa menjaga kebersihan dan lebih bisa terhindar dari najis. Kemudian khitan ini bisa dilakukan minal yaumis sabi fama ba'dahu, pada saat anak masih umur 7 hari atau lebih. Wa kullama kana fis sighar, atau
ketika dia masih kecil fahuwa afdol. Jadi li'anna khitanal shaghir, karena khitan ketika masih kecil maka dia tidak lagi ingat rasanya sakit, sehingga dia lebih utama. Amal kabir, adapun kalau sudah besar, misalnya umur 10 tahun atau yang lainnya, maka dia merasakan sedih, merasakan sakit, merasakan khawatir, cemas, dan seterusnya. Sehingga para ulama menyebutkan khitan ketika masih kecil itu lebih utama. Tapi ketika masih kecil itu hukumnya masih sunnah. Tapi kalau sudah balik itu hukumnya sudah wajib. Kenapa balik wajib? Ada yang tahu? Karena dia sudah wajib menjalankan sholat. Sementara sholat ini tidak boleh kalau dia terkena najis. Sementara kalau masih kecil itu meskipun lebih utama di khitan untuk kecil, tapi hukumnya masih sunnah karena dia belum wajib sholat. Kenapa dia lebih utama? Karena tadi kesedihannya tidak akan berlarut-larut. Tetapi insya Allah sekarang meskipun sudah dewasa, teknologi modern memungkinkan untuk tidak terasa sakit. Sakitnya diminimalkan. Selain diminimalkan juga sembuhnya cepat. Berapa hari sekarang yang sembuhnya cepat? 3 hari? Ya. 3 hari atau 4 hari sudah sembuh. Saya pernah lihat video, ini kejadiannya di Afrika, video di YouTube. Satu saat ada yang bertanya tentang khitan, yang katanya letakkan di rel kereta api, dijepit dengan jepitan jemuran, kemudian setelah itu dipukul pakai kapak. Dan ketika saya googling waktu itu beberapa tahun yang lalu, saya nemu videonya, tapi beberapa saat yang lalu saya nyoba nyari lagi tidak nemu. Jadi itu saya lihat anak-anak Afrika. Jadi anak-anak Afrika mereka dikumpulkan ada di pinggir kereta itu. Nah, memang bantalannya pakai rel itu, bantalannya pakai rel. Nah, kemudian dijepit, setelah dijepit ini ada pembatasnya, terus sekali pukul, ting gitu. Wah, terus anaknya ngunyil-ngunyil nangis itu. Nah, ya cuman sekali gitu, ping gitu. Itu saya lihat videonya, Bu. Nah, tapi mungkin kebenet itu, saya nyoba nyari lagi, tidak nemu. Iya. Ya, itu sangat sederhana sekali. Tidak pakai bius itu, tidak pakai bius. Yang saya lihat pakai video itu tidak pakai bius. Jadi anaknya duduk, kemudian jepit, ditarik, dikasih pembatas, lalu dikapak sekali, twing gitu, langsung dilepas, anaknya ngunyil-ngunyil itu. Iya. Oh gitu. Baik. Tapi saya tadi nyari lagi kok tidak nemu ya. Mungkin sudah diblokir. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah istihdad atau mencukur bulu kemaluan. Maka ini pertanda balik. Jadi kalau belum ada bulunya berarti belum balik. Karena ini pertanda balik. Bisa pula selain belum balik karena hormon rambutnya tidak aktif, tidak tumbuh. Nah, tapi umumnya kalau sudah balik maka akan bulunya akan tumbuh. Maka di sini dianjurkan untuk dipotong, dan ini tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taqlimul adfar, kemudian dianjurkan untuk potong kuku. Nah, kuku untuk dipotong. Jadi kuku kita tidak boleh melebihi kulit yang di ujung ini, tidak boleh melebihi. Kalau melebihi ini berarti sudah panjang. Jadi kalau jari kita seperti ini ujungnya ini tidak boleh kukunya melebihi daging yang paling ujung ini. Nah, kalau melebihi ini maka berarti kuku kita panjang. Itu diantara ukurannya yang disebutkan oleh para ulama, sehingga kita bisa segera potong kuku kita, dan kita bisa memotong kuku ini
sesering mungkin. Para ulama menganjurkan hari Jumat. Salah satunya karena membersihkan diri pada saat hari raya, karena Jumat termasuk hari raya. Baik, yang berikutnya adalah mencabut bulu ketiak. Jadi dianjurkan pula untuk mencabut bulu ketiak. Ini juga termasuk bagian dari sunnah fitrah. Nah, termasuk sunnah fitrah, bulu ketiak itu dicabut. Jadi kalau menurut tuntunan, bulu ketiak itu tidak dicukur, tapi dicabut. Kalau bulu kemaluan itu bisa dicukur. Kemudian waqasus syarib, memotong kumis. Jadi kumis itu dipotong. Saya juga belum bisa mengamalkan memotong. Saya tak cukur. Kalau sunnahnya dipotong. Yang dipotong siapa di sini? Jarang ya. Rata-rata dicukur. Ya. Saya juga tak cukur. Tapi sunnahnya Oh gitu ya. Sunnahnya dipotong. Saya tidak telaten kalau motong tidak rapi. Saya tidak telaten kalau motong tidak rapi. Coba lihat Pak Guru. Belum ada. Ya, Pak Guru belum ada. Jadi belum bisa menerapkan sunnah potong kumis. Kalau saya ya dipotong, tapi tekniknya masih pakai teknik cukur. Karena kalau teknik potong saya tidak bisa rapi. Baik, ini diantara sunnah fitrah yang disebutkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kumis kita panjang, maka segera dipotong. Batasnya apa disebut panjang? Batasnya adalah bibir. Sehingga kalau bulunya sudah mengenai bibir, berarti sudah panjang. Jadi batasnya panjang itu adalah bibir. Maka kapan saja kumis itu melampaui bibir, maka kumis itu panjang. Maka disinilah hendaknya dipotong. Maka hendaknya dipotong. Kenapa? Karena kalau panjang ini juga akan mengganggu kita saat minum. Jadi akan mengganggu kita saat minum. Maka dianjurkan untuk dipotong. Kemudian yang penting di sini wa ala kulli hal fahuwa minas sunnah. Jadi memotong ini yang penting adalah termasuk bagian dari sunnah fi'liyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang berikutnya tadi ada 5 ya, sudah berapa? 4. 1 khitan, 2 mencukur bulu kemaluan, 3 potong kuku, 4 mencabut bulu ketiak, 5 mencukur atau memotong kumis. Nah, ini termasuk fitrah. Kemudian juga nanti dalam hadis lain disebutkan ada 10. Nah, sunnah fitrah itu ada 10. Salah satunya adalah bersiwak. Salah satunya adalah bersiwak. Itu juga termasuk bagian dari sunnah fitrah.